Baik, selamat siang kepada Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kualitatif dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ronauli, mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2023. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Analisis Komunikasi Organisasi Media Suara Republik dalam Membangun Kepercayaan dengan Narasumber. Nah, penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena krusial dalam dunia jurnalistik, di mana kepercayaan narasumber ini bukan lagi sekedar hasil dari kepiawaian dari individu jurnalis di lapangan, melainkan sebuah output sistematik yang dirancang oleh organisasi media itu sendiri gitu. Nah, di tengah tantangan krisis kredibilitas informasi saat ini, media suara Republik hadir dengan pola unik dalam mengelola hubungan dengan narasumbernya. Nah, dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Nah, mengapa kualitatif? Karena saya ingin menggali makna mendalam dan realitas sosial di balik interaksi organisasi yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Nah, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, ya, yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif dan mendalam mengenai pola, strategi, serta mekanisme komunikasi yang terjadi dalam internal redaksi media suara Republik. Nah, fokus penelitian saya terletak pada variabel saya adalah komunikasi organisasi, baik itu secara internal melalui koordinasi redaksional maupun eksternal melalui strategi manajemen kesan terhadap narasumber. Nah, saya membedah ini bagaimana alur pesan, instruksi manajerial hingga budaya organisasi di sana berkolaborasi untuk membentuk satu tujuan utama gitu, yakni untuk membangun kepercayaan dengan narasumber. Baik, untuk selama 50 menit ke depan, saya akan memaparkan perjalanan riset ini secara sistematis, mulai dari bab satu nanti untuk mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Terus juga untuk bab 2 ya berisi landasan teori dan rangka pemikiran. Dan bab 3 mengenai metodologi penelitian yang saya gunakan. Hingga bab 4 ia merupakan inti dari temuan lapangan saya gitu. Termasuk mengenai strategi dari media sosial Republik, yaitu strategi ganti wajah dan implementasi dari peta navigasi gitu. Nah, yang terakhir juga saya akan menutupnya dengan bab 5. Iya, bab 5 dengan kesimpulan berupa pola struktural adaptif yang saya temukan gitu. Serta juga saran-saran, ada saran akademis dan juga saran praktis bagi pengembangan industri media dan juga keilmuan komunikasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada pembahasan pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian ini. Baik, untuk latar belakang masalah 1.1, ketertarikan saya dimulai saat saya melakukan observasi awal gitu melalui platform digital mereka, terutama pada website yang mereka punya gitu ya. Nah, saya melihat bahwa media suara Republik ini memiliki posisi yang sangat spesifik atau bisa dibilang beresiko tinggi gitu ya. Karena mereka secara konsisten ini mengangkat isu-isu formal gitu, mulai dari kebijakan pemerintah, kasus korupsi, hingga persoalan hukum nih yang kompleks gitu. Nah, kalau secara logika,
media yang bermain di ranah sensitif gitu ya, seperti ini biasanya akan menghadapi resistensi atau penolakan yang besar gitu dari narasumber. Nah, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam birokrasi atau hukum. Nah, namun fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Nah, media ini tetap mampu mendapatkan akses eksklusif dan narasumber yang kredibel gitu dengan sangat cepat. Nah, maka dari itu, inilah yang menjadi titik penelitian saya gitu kan. Bagaimana sih sebuah media dengan karakter yang sangat formal dan berani ini mengelola komunikasi organisasinya hingga narasumber tetap merasa aman gitu saat mereka berbicara. Nah, saya melihat ada sebuah kontradiksi yang menarik di sini yaitu adalah di satu sisi mereka ini sangat tajam dalam pemberitaan hukum dan korupsi gitu ya. Namun di sisi lain juga mereka memiliki kunci kepercayaan yang sangat akurat di mata narasumber. Nah, makanya hal inilah yang mendorong saya untuk meneliti lebih dalam gitu. Tidak hanya dari sisi kemampuan individu jurnalisnya, tapi juga melainkan bagaimana sih pola komunikasi organisasi di balik layar yang mendukung keberanian dan kecepatan tersebut. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah fokus penelitian saya 1.2. Nah, berdasarkan kegelisahan akademik tersebut gitu ya, rasa ingin tahu saya, rumus sama saya angkat adalah eh, bagaimana analisis komunikasi organisasi media suara publik dalam membangun kepercayaan dengan narasumber gitu. Nah, saya juga ingin membedah apakah ada strategi khusus dalam struktur internal mereka yang membuat narasumber ini luluh gitu dan percaya kepada media ini gitu dan bersedia memberikan informasi yang meskipun isunya itu sangat sensitif. Seperti itu. Nah, untuk 1.3 tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis komunikasi organisasi pada media sosial publik dalam membangun kepercayaan dengan narasumber. Nah, secara praktis nih, saya ingin hasil riset ini membuktikan bahwa profesionalisme organisasi dan ketaatan pada etika, meskipun dalam isu hukum yang berat gitu ya, justru bisa kok menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan jangka panjang. Tuh. Dan juga manfaat penelitiannya itu ada dua, secara akademis maupun secara praktis. Nah, kalau secara akademis, saya mengharapkan dapat memberikan kontribusi nih bagi pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya untuk mengenai analisis isi media. Jadi melalui penelitian ini diharapkan adanya muncul perspektif dalam memahami bagaimana pola komunikasi organisasi dalam sebuah media digitalnya juga mampu loh membentuk narasi yang kredibel gitu. Selain itu juga kajian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memperkaya literatur atau lembaga media dengan narasumber. Nah, kalau secara praktisi, saya juga mengharapkan agar penelitian saya juga bermanfaat nih bagi praktisi mengenai analisis isi media dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Jadi secara khusus, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi juga bagi media sosial publik maupun pengelola media lain dalam menentukan pola organisasi yang tepat gitu. Nah, tujuannya nih agar praktisi media dapat menjaga hubungan profesional dengan narasumber yang skeptis melalui penerapan etika komunikasi dan juga prinsip check and balance gitu yang konsisten dalam setiap produk informasinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melihat fenomena di lapangan pada bab 1. Kini saya akan memaparkan landasan teori yang saya gunakan untuk membedah
fenomena tersebut dalam bab 2 gitu di kajian teori. Nah, dalam penelitian ini saya tidak hanya menggunakan satu sudut pandang tunggal gitu ya, melainkan mengintegrasikan beberapa konsep utama komunikasi organisasi. Baik, kalau secara konsep, eh, dilihat tidak hanya sebagai aktivitas teknik pertukaran informasi, melainkan juga sebuah sistem praktik sosial yang kompleks, di mana di dalam organisasi media sosial publik ini, setiap pesan yang diproduksi dan setiap interaksi yang dijalin merupakan bagian dari proses rekontualisasi gitu, di mana realitas sosial di lapangan dikonstruksi ulang melalui kebijakan dan wacana organisasi agar memiliki nilai jual sekaligus juga kredibilitas di mata publik seperti itu. Nah, baik untuk penelitian ini, tadi saya bilang saya tidak hanya menggunakan sudut pandang satu saja. Nah, itu melalui dari konsep komunikasi organisasinya gitu. Nah, secara fundamentalnya saya menggunakan teori komunikasi organisasi. Saya juga melihat organisasi dari sebuah sistem yang saling bergantung gitu ya di media sosial publik. Saya melihat alur pesan ini bukan hanya sekedar instruksi dari direktur ke jurnalis, tapi juga melainkan sebuah proses dari penciptaan makna tentang bagaimana sih sebuah isu hukum harus tetap dikawal gitu, agar tetap objektif, namun tetap mendapatkan kepercayaan dari narasumber. Nah, untuk 2.2 itu berdasarkan review literatur. Nah, jadi berdasarkan fokus penelitian yang mengkaji strategi komunikasi ini, ada beberapa tinjauan gitu ya, ada beberapa kajian untuk membandingkan penelitian saya dan juga penelitian orang lain itu. Itu ada 10 penelitian, sebagai pembanding juga. Mungkin untuk penelitian pertama saya mengambil dari peneliti eh Diani dan juga Sari. Mereka menggunakan judul penelitian komunikasi organisasi di lembaga penyiaran publik atau Interaction Indonesia. Baik, untuk menganalisis dari persamaannya gitu ya, persamaan jurnal mereka dan juga jurnal saya yang pertama adalah sama-sama menganalisis komunikasi organisasi internal gitu. Tapi kalau di peneliti Isniani ini itu adalah pada lembaga penyiaran publik RRI dengan fokus pada struktur hierarkinya dan juga alur koordinasi antar divisi penyiaran dan juga pola briefing internal yang mempengaruhi efektivitas dari operasional media. Nah, yang kedua, eh, persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif gitu ya untuk menggali dinamika komunikasi internal yang mempengaruhi performa organisasi media secara keseluruhan. Dan juga persamaan adalah media publik ini sebagai objek penelitian dengan konteks organisasi besar yang memiliki multidivisi seperti redaksi, program, dan juga teknis. Nah, tapi juga dalam penelitian saya ada perbedaannya gitu ya. Yang pertama adalah kalau penelitian ini tuh lebih fokus kepada efektivitas internal organisasi RRI gitu. Sedangkan penelitian saya fokus pada bagaimana sih pola komunikasi internal redaksi Suara Republik ini mempengaruhi kepercayaan narasumber eksternal untuk bersedia diwawancarai. Nah, untuk perbedaan kedua,
Kalau RRI ini kan sebagai media radio nasional gitu ya, dengan struktur birokrasi besar, sedangkan untuk penelitian saya adalah sebagai media online lokal yang lebih lincah dengan fokus investigasi hukum gitu. Dan juga yang ketiga, perbedaan adalah tidak mengaitkan komunikasi internal dengan kepercayaan narasumber, melainkan efisiensi internal organisasi penyiaran. Nah, itu berbeda dengan saya, yaitu kalau punya penelitian saya adalah untuk eh, mengaitkan komunikasi internal dengan kepercayaan narasumber. Tuh. Baik, untuk penelitian kedua itu ada dari Safira dengan judul penelitian Manajemen Komunikasi Ormas Lindu Aji melalui media sosial untuk membangun kepercayaan publik gitu. Nah, kalau untuk persamaannya dengan penelitian saya adalah komunikasi organisasi internal Ormas untuk manajemen informasi dan koordinasi antar anggota pengurus dalam menyusun strategi komunikasi publik. Dan yang kedua adalah berhubungan dengan kepercayaan stakeholder gitu. Nah, melalui pola komunikasi internal yang terstruktur. Serta juga kita sama-sama menggunakan media nih ya kan sebagai eksistensi dari komunikasi internal organisasi. Nah, kalau untuk perbedaannya adalah kalau penelitian dari Safira ini lebih fokus kepada ormas sosial, keagamaan yang mengelola komunikasi internal untuk kampanye publik gitu ya. Nah, sedangkan penelitian saya itu lebih menganalisis media berita investigasi yang koordinasinya internal dan juga mempengaruhi akses narasumber sensitif. Nah, untuk kedua, persamaan adalah kepercayaan publik versus kepercayaan narasumber hukum yang harus dilindungi identitasnya. Sorry, tadi ini adalah perbedaannya ya. Dan juga perbedaan dalam media sosial sebagai output komunikasi, sedangkan penelitian saya adalah koordinasi internal, redaksi sebagai input untuk wawancara eksternal. Nah, untuk penelitian yang ketiga itu ada dari Manulang dengan judul penelitian pengaruh pola komunikasi organisasi dan transparansi informasi terhadap kepercayaan audiens di media digital TVRI. Baik, untuk perbedaannya, untuk persamaannya, pola komunikasi ini internal gitu sama seperti saya, yaitu koordinasi antar redaksi, produksi, dan juga humas gitu, yang mempengaruhi kualitas informasi yang disiarkan ke publik dan juga kita sama-sama mempunyai media elektronik nasional gitu ya dengan struktur organisasi yang kompleks seperti itu. Nah, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih mengukur dampak pola komunikasi internal TVRI terhadap kepercayaan audiens eksternal. Nah, sedangkan untuk penelitian saya adalah menganalisis bagaimana koordinasi internal dari media sosial publik mempengaruhi kesediaan narasumber berbagi informasi yang sensitif. Nah, untuk yang kedua ini, TVRI ini sebagai media nasional dengan regulasi yang ketat, sedangkan untuk penelitian saya, media lokal yang fleksibel namun beresiko tinggi. Untuk ketiga adalah perbedaannya fokus pada transparansi informasi publik, sedangkan untuk penelitian saya lebih kepada perlindungan identitas narasumber investigasi. Baik, untuk peneliti keempat itu ada dari Meirani dengan judul Iklim Komunikasi Organisasi Media Massa, Studi Harian Pikiran Rakyat. Nah, baik, untuk persamaannya adalah penelitian saya dan penelitian dari Meirani ini eh, sama-sama membahas tentang iklim komunikasi organisasi internal gitu pada media massa terkemuka
dengan analisis hubungan antar editor, wartawan, dan juga manajemen redaksi. Dan juga penelitian ini berfokus pada dinamika internal redaksi yang mempengaruhi kualitas jurnalisme. Dan juga kita mempunyai media cetak nasional sebagai studi kasusnya. Nah, sedangkan untuk perbedaannya, penelitian ini tuh lebih menganalisis iklim komunikasi internal untuk kepercayaan antar karyawan redaksi gitu ya. Nah, sedangkan penelitian saya ini untuk meneliti, mengkaji bagaimana iklim internal ini tersebut mempengaruhi kepercayaan narasumber eksternal. Nah, untuk perbedaan kedua adalah kalau penelitian ini lebih kepada pikiran rakyat, kalau kepada saya lebih kepada suara Republik gitu. Dan juga perbedaan adalah kepercayaan vertikal internal, sedangkan untuk penelitian saya lebih diteliti kepada kepercayaan horizontal dari eksternal. Baik, untuk yang kelima adalah peneliti WHO 2023 dengan judul Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Distrik Sentani Jayapura. Nah, untuk persamaannya, yang pertama adalah komunikasi organisasi internal pemerintah daerah dengan struktur birokrasi formal, gitu ya. Sedangkan yang nomor dua adalah analisis alur informasi internal yang mempengaruhi pelayanan publik. Dan juga studi kasus tadi berupa organisasi publik gitu ya untuk persamaan dengan penelitian saya. Sedangkan untuk perbedaannya adalah kalau penelitian ini lebih fokus kepada birokrasi pemerintah daerah gitu ya untuk pelayanan administrasi. Kalau sedangkan untuk penelitian saya lebih fokus kepada redaksi media untuk akses informasi yang lebih sensitif. Dan juga untuk penelitian ini warga ini sebagai penerima layanan gitu ya. Sedangkan penelitian saya ini lebih kepada narasumbernya sebagai sumber informasi rahasia. Baik, mungkin ada beberapa lagi nanti untuk perbedaan dari dan persamaan dari beberapa jurnal yang saya ambil. Mungkin kita bisa lanjut untuk 2.3. Ini merupakan teori. Nah, saya menggunakan dari teori pola alur komunikasi organisasi ini dari Little John. Nah, di Little John ini menjelaskan bahwa komunikasi organisasi ini sebagai sistem alur informasi yang kompleks, mencakup variabel vertikal, yaitu adalah downward dari pimpinan ke bawahan untuk instruksi, dan juga ada horizontal, itu antar rekan sejawat untuk koordinasi, dan juga ada diagonal dari adanya lintas divisi untuk kolaborasi. Nah, juga ada dari teori iklim komunikasi organisasi, saya ngambil dari Keaton 2011. Jadi, kalau Keaton ini mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses pertukaran simbol dan makna yang membentuk iklim organisasi dengan variabel inti seperti keterbukaan, dukungan emosional, partisipasi, dan juga konfirmasi identitas. Nah, kalau misalkan eh, pada penelitian saya ini, yang dimana iklim komunikasi redaksi Suara Republik ini krusial gitu, karena pengaruh preventif tim terhadap relasi eksternal, seperti bagaimana sih dukungan antar divisi bikin narasumber hukum tuh lebih percaya pada proses jurnalistiknya. Ih, baik, yang 2.4 tuh ada variabel, jadi
adanya tabel OK gitu ya, operational concept dilakukan untuk menjabarkan teori-teori yang telah dipaparkan ke dalam indikator penelitian yang lebih praktis. Jadi gunanya untuk memudahkan proses pengumpulan data di lapangan. Dan juga saya ambil dari Creswell eh, yang mengatakan bahwa pendekatan yang lebih spesifik ini menggunakan perspektif praktis kualitatif dan juga metodologi kualitatif. Nah, juga pemilihan teori ini didasarkan pada kemampuan dimensinya dalam membedah dinamika internal redaksi hingga juga hubungan eksternal dengan narasumber secara mendalam. Nah, saya juga membedah fokus tersebut melalui 4 dimensi, yaitu yang pertama adalah praktis aktivitas jurnalis, dan juga ada legitimasi otoritas, terus juga ada representatif dan perlindungan aktor, dan juga ada iklim etika dan juga keamanan. Baik, untuk di bab 3 ini, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian ya. Jadi paradigma penelitian ini adalah konstruktivisme gitu dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Jadi di paradigma ini memandang bahwa kenyataan ini nggak bersifat tunggal dan atau objektif gitu ya, melainkan hasil dari konstruksi sosial di mana makna dibangun oleh individu melalui interaksi mereka dengan dunia dan orang lain gitu. Itu juga ada eh, pada buku Creswell. Jadi dalam konteks ini saya bukan hanya mencari satu kebenaran mutlak gitu ya, melainkan berupaya memahami beragam makna subjektif yang dimiliki oleh para anggota organisasi dari media sosial Republik ini dan para narasumbernya mengenai realitas dari hubungan mereka. Dan juga kenapa memilih pendekatan ini karena sejalan dengan tadi ya tujuan penelitian saya, yaitu untuk membedah bagaimana sih komunikasi organisasi ini berfungsi sebagai ruang nih bagi aktor sosial untuk menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka. Baik, untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan kualitatif ini dipandang sebagai metode yang tepat gitu ya, karena saya juga berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui pengumpulan data dalam latar yang alami gitu. Nah, sebagai perbandingan ini juga saya mengambil beberapa dari penelitian yang berbanding terbalik gitu ya. Ada penelitian kuantitatif, saya mengambil 3. Yang pertama adalah dari Manulan 2025 dengan penelitian berjudul Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi terhadap Kepercayaan Audiens TVRI dengan menggunakan kuesioner sebanyak 150 responden. Dan juga ada Wityanti tahun 2024 melalui penelitian berjudul Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Media. Ini melibatkan survei terhadap 200 karyawan dan juga Ansari 2017 dengan judul Pengaruh Komunikasi Organisasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai gitu. Jadi saya menilai terdapat keterbatasan membedah proses negosiasi makna dan dinamika strategi yang sifatnya cair di luar redaksi. Oleh karena itu, kaitan pendekatan kualitatif dengan judul penelitian
analisis komunikasi organisasi media sore publik dalam membangun kepercayaan sumber itu dipaparkan sebagai berikut. Itu ada empat. Yang pertama adalah melampaui eksplanasi numerik. Dan juga ada kedalaman data, konteks spesifik dari organisasi, dan juga peran sebagai instrumen kunci. Baik untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus adalah deskriptif. Nah, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi, menggambarkan, dan juga menginterpretasikan secara mendalam bagaimana fenomena strategi komunikasi organisasi yang terjadi pada media suara Republik. Seperti itu. Untuk teknik penarikan sampelnya menggunakan pendekatan kualitatif sehingga unit analisis atau sumber data premier tidak merujuk pada populasi statistik, melainkan pada situasi sosial dan juga subjek penelitian yang memiliki informasi yang mendalam. Gitu. Oke, untuk teknik menarikan sampelnya yang digunakan adalah purposive sampling. Kalau menurut Creswell itu adalah penelitian kualitatif perlu memiliki partisipan atau situs secara sengaja yang akan sangat membantu dan memahami masalah penelitian dan menjawab pertanyaan dari penelitian. Tuh. Untuk keabsahan datanya itu ada empat gitu ya. Yang pertama adalah eh, triangulasi gitu ya. Berarti saya menggunakan triangulasi data dengan membangun bukti-bukti dari sumber data yang berbeda untuk membentuk tema atau kategori dalam penelitian. Gitu. Dan juga saya menggunakan pengecekan anggota atau member checking. eh, Gunanya adalah mengenai strategi pembangunan kepercayaan dengan narasumber sudah sesuai dengan perspektif subjek yang terlibat langsung, dan juga ada deskripsi kaya dan tebal gitu ya. Jadi saya menyajikan deskripsi yang mendalam mengenai konteks penelitian di media sosial publik. Hal ini mencakup pemaparan detail mengenai suasana redaksi, alur koordinasi, hingga dinamika saat menghadapi narasumber hukum. Dan juga ada klarifikasi bias peneliti. Ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme tadi bahwa saya melakukan refleksi diri untuk menjelaskan bagaimana latar belakang, budaya, dan juga pengalaman pribadi peneliti mempengaruhi interpretasi terhadap data. Seperti itu. Terus juga adanya coding dalam penelitian ini. Jadi coding ini merupakan suatu proses inti dalam analisis data kualitatif ya, berfungsi untuk menyusun, mengategorikan, dan juga menafsirkan data mentah menjadi konsep-konsep yang bermakna gitu. Kalau menurut dari Creswell, itu ada persiapan dan pengolahan data, ada coding awal, ada pembentukan tema dan deskriptif, deskripsi, dan juga ada interpretasi makna data, seperti itu. Selanjutnya adalah strategi penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Kalau menurut dari Kraswat 2016, kualitatif ini merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan atau kemanusiaan gitu. Nah, pemilihan strategi deskriptif kualitatif ini tuh dinilai sangat relevan dengan tujuan
yaitu untuk membedah bagaimana strategi komunikasi organisasi di media sosial Republik ini dalam membangun kepercayaan dengan narasumber dan juga menangkap kompleksitas interaksi kebijakan redaksional serta praktes lapangan yang dilakukan oleh jajaran dari redaksi. Baik untuk pengumpulan datanya, saya menggunakan wawancara dan juga observasi dan partisipasi. Baik untuk metode analisis data, ada pengolahan data dan tekstualitas, ada proses pengkodean atau coding, ada kategorisasi dan pengembangan tema, serta analisis, perbandingan, dan validasi, serta menerapkan penarikan kesimpulan dan juga integrasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada di bab 4 hasil penelitian. Jadi berdasarkan observasi dan juga wawancara yang mendalam gitu yang dilakukan kepada di media suara Republik ini, saya menemukan bahwa proses dari membangun kepercayaan narasumber ini merupakan kerja kolektif gitu ya, yang terbagi dalam beberapa fase strategis. Yang pertama adalah mekanisme organisasi internal. Jadi proses dimulai melalui rapat redaksi untuk menentukan proyeksi isu. Nah, dalam fase ini, redaktur ini melakukan verifikasi terhadap new value dan juga urgensi sebuah berita melalui plottingan atau penugasan kepada jurnalis yang memiliki spesialis di bidang itu. Dan juga adanya briefing atau dan pemetaan profil di mana sebelum jurnalis ini melakukan kontak pertama atau first contact ini direktur memberikan arahan mendalam yang berfungsi sebagai peta navigasi gitu ya. Nah, hal ini mencakup analisis latar belakang narasumber, karakter personal hingga penentuan angle pertanyaan untuk mengantisipasi narasumber yang cenderung defensif. Nah, yang terakhir adalah manajemen resiko dan juga strategi kolektif. Nah, kalau untuk isu-isu sensitif atau narasumber yang sulit ditembus, jadi tim redaksi ini menerapkan strategi kolektif. Hal ini melibatkan penggunaan backing data yang kuat seperti dokumen atau foto gitu ya untuk memperkuat posisi tawar jurnalis hingga penggunaan saluran komunikasi yang terenkripsi demi keamanan narasumber. Baik, mungkin nanti saya kasih ada video wawancara. Dari potongan wawancara tersebut kita bisa lihat bahwa briefing ini bukan hanya sekedar formalitas gitu ya, tetapi juga merancang sebuah peta navigasi. Redaktur membekali jurnalis gitu ya dengan pemetaan karakter narasumber agar jurnalis ini nggak tersesat gitu ya saat menghadapi narasumber yang defensif, terutama dalam kasus hukum yang sensitif. Nah, yang kedua adalah secara adaptif, yang dimana organisasi ini memiliki keluasan luar biasa gitu ya di lapangan. Salah satu temuan yang paling menarik bagi saya adalah strategi ganti wajah gitu ya. Strategi ini dilakukan ketika seorang jurnalis menghadapi penolakan keras gitu ya. Jadi organisasi ini secara kolektif akan memutuskan untuk mengganti personal dengan karakter yang lebih sesuai dengan narasumber tersebut. Itu. Nah, selanjutnya ada keabsahan data. Saya menggunakan triangulasi sumber dan juga kecukupan referensial, juga ada coding. Dimensi utama saya menggunakan struktur dan organisasi.
kontrol resistensi, dan juga pengawasan kualitas. Baik, selamat siang Bapak dan selamat siang. Selamat siang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai untuk menganalisis komunikasi organisasi pada media Suara Republik dalam membangun kepercayaan dengan narasumber. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi, mungkin kita lebih baik perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Purdiana sebagai peneliti. Perkenalkan, nama saya Sabar Mananta Pubolon sebagai pimpinan redaksi Media Suara Republik, Koran Suara Republik, dan Ujung Informasi.com. Baik. Perkenalkan, saya Angelina sebagai redaktur redaksi. Baik. Nah, mungkin pertama-tama kita akan mewawancarai mengenai produser dan alurnya untuk mengetahui bagaimana sih cara komunikasi internal dari media Suara Republik ini bergerak sebelum narasumber. Nah, mungkin boleh kali ya pertama kali diceritakan tentang alur komunikasinya dulu. Dari mulai penentuan isu hingga akhirnya jurnalis diperintahkan untuk menghubungi narasumber. Terima kasih Mbak. Jadi ini pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana alur detail dari penentuan isu di redaksi hingga jurnalis akhirnya diminta menghubungi narasumber tertentu. Ya. Jadi konsepnya sederhana sih. Biasanya proses ini dimulai dari rapat kerja dulu, meeting di kantor, ya kan, membagi nama tugas masing-masing, proyeksi. Nah, nanti redaktur memaparkan isu terkini yang akan mau diangkat seperti apa. Apakah itu isu berdasarkan data atau laporan masyarakat ataupun lapangan. Nah, nanti dilakukan pertama adalah verifikasi awal. Jadi tim menilai urgensi dan nilai berita atau list of value namanya. Jadi penugasan atau plotting setelah isu disepakati, maka nanti redaktur menugaskan jurnalis yang memiliki spesialis bidang itu. Jadi nggak semua jurnalis itu bisa membidangi. Contoh ini yang mau diangkat isu terkait kasus korupsi atau isu terkait kesehatan atau pendidikan ataupun kasus pidana lainnya seperti itu. Nah, nanti dia pertama-tama dilakukan penentuan narasumber. Siapakah narasumber yang akan kita temuin atau kita jadikan menjadi sosok dalam pemerintahan tersebut? Nanti redaktur dan jurnalis menyusun daftar narasumber yang memiliki kompeten yang mengetahui peristiwa tersebut terjadi. Itu merupakan yang biasa kita lakukan. Nah, kalau untuk briefingnya gitu ya, kan sebelum kita untuk melangkah ke lapangan nih Bapak, pasti diperlukan adanya briefing internal dari PT Bapak sendiri. Nah, sejauh mana sih aturan atau briefing dari pimpinan Bapak selaku redaksi untuk memetakan narasumber nih sebelum melakukan kontak pertama gitu? Gimana jurnalis? Pertama waktu briefing itu kita lakukan dulu peta navigasi. Kenapa? Supaya tidak nanti isu yang mau kita angkat ini melebar kemana-mana. Jadi dibuat dulu peta navigasinya. Itu sangat berfungsi supaya nanti fokus pada satu pembahasan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Jadi redaktur biasanya memberikan informasi mengenai latar belakang. Contoh posisi narasumber ini dalam kasus ini sebagai apa? Seperti itu. Nanti selanjutnya menentukan arah pertanyaan agar jurnalis yang menemui narasumber ini tidak tersesat dalam bertanya. Jadi apa yang namanya pertanyaan yang relevan seperti narasumber ini mengetahui dan melihat peristiwa tersebut dan tidak boleh dibuat daripada itu. Nah, saran narasumber berusaha mengalihkan pembicaraan. Jadi banyak narasumber itu ketika ditanya kepada pokok-pokok yang akan ditanyakan itu ketika tidak tahu akan menyangkal. Nah, ini yang kita temukan di lapangan. Jadi kenapa kita lakukan namanya peta navigasi ini? Dia ini membantu jurnalis melakukan pendekatan yang lebih personal, namun tetap profesional pada kontak pertama dengan narasumber. Gitu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa narasumber dari media Suara Republik ini sepertinya sulit ya Bapak? Oh, biasanya agak sulit juga, agak tidak sulit juga. Nah, gitu. Nah, saya sebagai anak ilmu komunikasi sendiri kan sering banget nih wawancara. Nah, narasumber ini beberapa kali itu sulit gitu ya Pak untuk kita datangin gitu. Nah, kalau dari media Suara Republik sendiri, bagaimana sih cara menghadapi narasumber yang sulit? Apakah ada pembagian tugas khusus untuk untuk reach out dari narasumber? Biasanya kita lakukan namanya tugas khusus atau strategi polemik dalam relasi. Jadi ini cara-cara ini kita lakukan untuk menghadapi narasumber yang sulit atau berisiko tinggi. Nah, jadi nanti tim investigasi penugasan lebih dari satu jurnalis untuk saling melakukan kesaksian dan keamanan. Contoh, ini narasumber bisa aja suatu saat bisa menyangkal apa yang disampaikannya. Makanya kita saat ketemu yang narasumber ini kita hadirkan satu orang lagi sosok dari jurnalis untuk menjelaskan. Jadi kedua kita lakukan namanya backing data. Kenapa kita lakukan backing data ini? Mempersiapkan titik kuat. Jadi seperti dokumen, foto, sumber supaya nanti pertanyaan yang akan kita sumber itu tidak bisa disangkal ataupun bisa dijelaskan dengan detail. Gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah proteksi identitas. Nah, tim redaksi menjamin kerahasiaan identitas jurnalis. Jika memang risiko fisik sangat besar, biasanya ini tempat-tempat yang sangat zona-zona yang biasanya ada kejahatan itu. Jadi makanya kita jurnalis kadang-kadang kita proteksi identitasnya supaya tidak terbuka dan diketahui mereka. Atau menggunakan komunikasi melalui salurannya transkripsi dari itu bahkan teman. Mungkin kita Bapak sudah menjelaskan mengenai alur dan juga produksinya. Nah, kita mungkin lebih jauh lagi mengenai aturan dan kepercayaan gitu ya, untuk melihat bagaimana sih etika dan kebijakan kantor yang bikin narasumber jadi percaya gitu kepada media ini. Nah, seperti kita tahu bahwa semua kantor ini pasti memiliki kode etik gitu ya. Makanya banyak orang yang mungkin takut nih sama media, karena mungkin apa yang diomongin sama mereka bisa jadi viral gitu ya, jadi clipper. Nah, kalau untuk membangun kepercayaan nih, sejauh mana aturan internal dari kantor Bapak sendiri yang dijadikan senjata nih oleh jurnalis untuk menyatakan bahwa narasumber ini aman loh informasi mereka. Jadi ini salah satu kendala saat ini ataupun di lapangan yang kita temui. Jadi untuk mendapatkan narasumber yang kredibel secara cepat dan akurat, kita melakukan namanya data bersyarikat. Nah, ini salah satu kunci kecepatan mendapatkan narasumber yang kredibel. Jadi memelihara data kontak ataupun jaringan seperti kepada ahli atau pejabat yang mengetahui atau berkompeten tentang salah satu atau sebuah isu yang akan kita angkat. Jadi
ini pejabat-pejabat ini sudah terverifikasi, makanya ketika kita meminta sumber tambahan daripada sumber yang sudah kita temuin, itu bisa terjamin namanya kredibilitasnya. Nah, jadi kedua sistem piket dan monitoring. Nah, tim yang terus memantau perkembangan isu secara real time sehingga bisa menghubungi narasumber cepat pada sudah terjadi. Nah, ini yang kita lakukan supaya menjaga reputasi media. Jadi media yang konsisten pada fakta biasanya lebih mudah mendapatkan akses karena dipercaya oleh narasumber. Itu yang kita lakukan untuk menjaga narasumber tetap cepat kita komunikasi dengan media. Kalau untuk ngomongin kebijakan nggak Pak? Bagaimana sih kebijakan dari redaksi memastikan bahwa meskipun kita memiliki hubungan yang dekat gitu ya dengan narasumber, tetapi objektivitasnya tetap terjaga? Jurnalis harus bisa meyakinkan narasumber melalui implementasi kode etik jurnalistik. Jadi off the record namanya. Jadi kesepakatan bahwa informasi boleh diketahui untuk latar belakang, namun tidak dipublikasikan. Nah, itu. Dan selain itu juga berbagai kompensasi namanya aktual. Ketika narasumber menolak untuk diwawancara, itu tidak boleh dipaksakan. Nah, jurnalis wajib merahasiakan identitas narasumber jika diminta demi keamanan narasumber tersebut. Nah, itu tertuang dalam undang-undang pers. Nah, kedua, transparansi tujuan. Jadi jangan sampai nanti narasumber ini terjebak dalam keterangannya. Jadi jurnalis menyampaikan apa tujuan dan maksudnya melalui hal itu. Cuma jadi menjelaskan secara jujur. Tujuan ditunjukkan agar tidak ada kesan menjebak. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh narasumber kadang-kadang aku takut dijebak gitu. Makanya yang wartawan yang profesional itu biasanya akan menyampaikan maksud dan tujuan menanyakan si narasumber untuk apa, gitu. Jadi kita nggak perlu takut ya, pasti awal-awal di briefing dulu nih. Kalau misalkan tujuan kita untuk mewawancara narasumber ini apa gitu ya. Oke, kalau untuk pengawasan pimpinan nih dari Bapak sendiri nih, apakah ada evaluasi khusus gitu ya setelah menerbitkan berita? Oh, itu udah pasti. Kita tidak lepas tanggung jawab dari namanya pengawasan ataupun kebijakan dan memastikan objektivitas berita terjaga. Jadi meskipun jurnalis punya hubungan sangat dekat dengan narasumber, tetap kita harus menjaga ini. Kebijakan redaksi biasanya untuk mencegah konflik kepentingan itu meliputi double check. Kenapa kita double check? Berita dari jurnalis yang dekat dengan narasumber kami pesan kita oleh redaktur. Jangan sampai ada kepentingan dan cenderung di dalam pemberitaan tersebut. Makanya selain double check kita lakukan cek lagi. Nah, mengharuskan adanya narasumber tandingan. Jadi makanya tadi narasumber ini dengan satu lagi kita harus wajibkan menghadirkan narasumber tandingan. Itu untuk menyeimbangkan perspektif. Jadi tidak ada istilah menggiring opini ataupun menjebak opini. Jadi meskipun jurnalis merasa narasumber utamanya sudah cukup meyakinkan. Ini yang harus kita jaga supaya kita menjaga objektivitas daripada jurnalis dan narasumber. Jadi sebelum up media nih perlu banget double check gitu ya. Ya, benar. Kurang nih beritanya kemarin. Nah, juga perlu orang ketiga ya ternyata untuk membandingkan apakah orang pertama dan orang kedua ada perbedaan. Ada gitu ya? perbedaan informasi terkait isi yang akan di atas. Apakah informasi real atau yang ada tujuan dan masih ke yang tidak baik di itu seperti itu. Nah, kalau kepada tim media Republik sendiri pernah nggak sih mendapat penolakan keras gitu dari narasumber? Bagaimana nih strategi komunikasi yang dipakai oleh media Republik ini untuk mencapai suasana? Nah, ini sering ditemui juga. Biasanya ini menyangkut isu-isu tentang kinerja ataupun tentang dugaan tindak pidana korupsi. Jadi kadang-kadang ada namanya risih ataupun sangat tidak enak ketika seorang jurnalis ditemui narasumber. Nah, karena dia merasa ada kekhawatiran dan ada juga yang keberatan. Nah, langkah yang kita lakukan sepertinya misalnya kita lakukan review internal. Di review internal ini saya sendiri sebagai redaksi memeriksa apakah ada prosedur kode etik yang dilanggar. Gitu. Nah, makanya kita selalu tegaskan ketika ada prosedur yang dilanggar, makanya kita wajib melakukan hajawah, koreksi. Nah, jika kesalahan ada pada teknis penulisan, redaksi memberikan hak jawab itu wajib dalam kode etik pasal 11 kode etik jurnalistik. Nah, selain daripada jawab dan proses tadi kita lakukan mediasi ketika itu tidak dicukupi dua pihak. Mediasi ini perlu kita lakukan karena jika eskalasi meningkat, pimpinan melakukan audiensi langsung pada yang keberatan untuk menjelaskan dasar fakta pemberitaan tersebut supaya bisa nanti dikilkan gitu. Jadi tidak menjadi sebuah persoalan hukum karena ada pihak yang merasa dirugikan. Itu konteksnya. Jadi nggak ada khususnya nih ya Pak media ini untuk isu seperti apa? Karena itu adalah wadah buat masyarakat untuk menyampaikan informasinya ke publik. Untuk menyampaikan informasi tanpa adanya rasa takut gitu ya Pak. Ya benar. Ya mungkin Bapak ada atau Ibu ada pesan kepada publik gitu, kayak nggak usah takut sama media. Jadi yang pertama kita sampaikan bahwa media itu yang milik masyarakat. Jadi masyarakat itu punya hak juga untuk menyampaikan aspirasinya, untuk menyampaikan pendapatnya lewat media. Nah, makanya jangan pernah merasa khawatir ataupun ragu melihat rekan-rekan jurnalistik di lapangan untuk melakukan tugas jurnalistiknya. Karena apapun kita tetap menjalankan politik jurnalistik dan tidak ada istilahnya untuk melakukan intimidasi apapun untuk menakut-nakuti. Karena prinsipnya media itu ialah untuk kepentingan publik dan untuk kebaikan masyarakat luas seperti itu. Jadi walaupun kita bebas berekspresi melalui media, tapi juga perlu adanya kode etik gitu ya. Tetap ada kode etik. Nah, ketika kode etik sudah dilanggar, maka disebutkan oknum wartawan melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik seperti itu. Oke, wah saya jadi banyak banget nih pengetahuan tentang media lagi, bagaimana tugas dari redaksi, bagaimana tugas dari redaktur gitu ya. Kalau kakak ada yang mau sampaikan, aku baik. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya gitu ya. Di tengah kesibukan ini, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Pengawasan kualitas. Baik, ini adalah kesimpulan
Jadi saya menyimpulkan bahwa mekanisme pembangunan kepercayaan narasumber di media sosial publik merupakan sebuah manifesti dari pola komunikasi organisasi yang bersifat struktural adaptif. Jadi keberhasilan dalam mereduksi resistensi narasumber ini terbukti bukan hanya bertumpu pada kapasitas interpersonal individu jurnalis, jadi melainkan hasil dari sinergi sistematik organisasi. Nah, hal ini terlihat dari bagaimana struktur birokrasi internalnya seperti mekanisme rapat proyeksi dan juga instruksi redaksional berfungsi sebagai meta navigasi yang membekali jurnalis dengan kesiapan data dan mental sebelum melakukan kontak pertama. Nah, namun kekuatan sesungguhnya ini dari pola ini terletak pada fleksibilitasnya gitu, di mana organisasi memberikan ruang bagi jurnalis untuk melakukan manuver praktis di lapangan, termasuk penerapan strategi ganti wajah gitu ya, demi menjaga keberlanjutan hubungan dengan informan. Jadi kepercayaan narasumber ini diposisikan sebagai output sistematik yang dijamin melalui komitmen organisasi terhadap kode etik jurnalis gitu ya, dengan menggunakan backing data yang kredibel serta pemanfaatan database jaringan yang terverifikasi. Baik, selanjutnya adalah saran. Di sini ada saran secara akademis maupun saran secara praktis. Kalau untuk secara akademis ini, saya mengharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian komunikasi organisasi media selanjutnya, khususnya di dalam mengeksplorasi dimensi kepercayaan diri preventif eksternal, yakni narasumber itu sendiri gitu ya. Nah, hal ini tuh penting gitu ya, gunanya untuk memverifikasi efektivitas strategi manajemen kesan yang dilakukan oleh organisasi media secara lebih objektif. Nah, sedangkan untuk saran praktis, jadi media sosial Republik ini disarankan untuk mulai melakukan institusionalasi terhadap strategi-strategi praktis yang ditemukan di lapangan, kayak seperti pemetaan karakter narasumber dan juga teknik negosiasi yang adaptif gitu. Jadi selanjutnya juga penguatan protokol keamanan data digital pada sistem database jaringan perlu ditingkatkan gitu ya, guna untuk menjamin kerahasiaan identitas informan serta menjaga integritas data organisasi dari ancaman cyber yang semakin kompleks. Baik, eh, selanjutnya ada beberapa daftar pustaka dan juga ada tabel Oka. Ini beberapa daftar pertanyaan. Saya menggunakan 8 pertanyaan serta hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Ini jawaban dari Pimpret ya, seperti itu. Baik, demikian pemaparan hasil penelitian saya mengenai pola komunikasi organisasi di media sosial Republik. Eh, jadi penelitian ini menyadarkan saya bahwa di balik sebuah berita hukum atau kasus korupsi gitu yang tajam, ada kerja kolaboratif dan sistem komunikasi organisasi yang luar biasa gitu ya dalam menjaga integritas dan kepercayaan. Dan juga saya menyadari bahwa penelitian ini masih jauh gitu ya dari kata sempurna. Oleh karena itu saya eh, terbuka akan saran, kritik, dan masukan dari eh, Mbak Kinkin dan juga teman-teman sekalian. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.